Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiullah Lut alaihi salam adalah salah seorang nabi dan rasul Allah yang menghadapi suatu kaum yang bertabiat keras. Mereka memiliki penyimpangan akidah sekaligus penyimpangan perilaku seksual. Penyimpangan mereka termasuk suatu keanehan dalam sejarah manusia. Nabi Lut juga disebut-sebut menzinahi anak perempuannya sendiri. Bagaimanakah kisah sebenarnya? Apakah tuduhan kepada Nabi Lut itu bisa terbukti? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham. Hakim meriwayatkan dalam Mustadrak Subhanahu wa Ta'ala dari Ibnu Abbas berkata, manakala utusan-utusan Allah datang kepada Lut, Lut mengira mereka adalah para tamu yang menemuinya. Maka Lut meminta mereka untuk mendekat dan mereka duduk di dekatnya. Lut menghadirkan 3 orang putrinya. Lut menyuruh putri-putrinya agar duduk di antara para tamu dan kaumnya. Maka kaumnya datang dengan tergopoh-gopoh. Ketika Lut melihat mereka, dia berkata, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Quran Surah Hud 78. Kaumnya menjawab, bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya kamu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Quran Surah Hud 79. Lut berkata, seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentulah aku lakukan. Quran Surah Hud 80. Lalu Jibril menengok kepadanya dan berkata, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan mampu mengganggumu. Quran Surah Hud 81. Ibnu Abbas berkata, lalu Jibril menghapus penglihatan mereka, maka mereka pulang dengan lari tunggang langgang, sampai mereka keluar kepada orang-orang yang berada di pintu. Mereka berkata, kami datang kepada kalian dari sisi orang yang paling mahir sihirnya. Dia telah menghapus penglihatan kami. Maka mereka lari tunggang langgang sampai mereka masuk di sebuah desa. Pada malam hari, desa itu diangkat sampai ia berada di antara langit dan bumi, sehingga mereka mendengar suara-suara burung di udara. Kemudian desa itu dijungkir balikan, lalu keluarlah angin kencang kepada mereka. Barang siapa terkena angin itu, pastilah ia mati, dan barang siapa yang kabur dari desa tersebut, maka ia akan dikejar oleh angin tersebut yang berubah menjadi batu yang akan membunuhnya. Ibnu Abbas melanjutkan, lalu Lut pergi dengan ketiga putrinya. Ketika dia sampai di tempat begini-begini di kota Syam, putrinya yang besar meninggal, maka keluarlah darinya mata air yang bernama Wariyah. Lut terus berjalan hingga tiba di tempat yang dikehendaki oleh Allah, dan putrinya yang termuda meninggal, maka memancarlah dari sisinya mata air yang diberi nama Raziyah. Putri Lut yang masih hidup adalah yang tengah. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadrak Al-Sahihain. Dalam kitab tafsir surat Hud, Hakim berkata, ini adalah hadis sahih di atas syarat Syaikhain, tetapi keduanya tidak meriwayatkannya. Tasihnya disetujui oleh Zahabi. Hakim berkata, mungkin saja ada yang menyangka bahwa hadis ini dan yang sejenisnya tergolong mauquf, padahal sebenarnya bukan, karena jika seorang sahabat menafsirkan tilawah, maka ia adalah bersanad menurut Syaikhain. Sedangkan kisahnya di Taurat, Umar Sulaiman Al-Asikor dalam bukunya berjudul Kisah-Kisah Sahih dalam Al-Quran dan Sunnah menyatakan siapa yang membaca Taurat, maka dia mendapati banyak peristiwa tentang Lut dengan alur cerita yang jelas. Dia akan mendapati bahwa Al-Quran membenarkan banyak kejadian dan peristiwanya, hanya saja, di dalamnya terdapat penyimpangan-penyimpangan, dan sebagian di antaranya tampak sepele, sedangkan yang lainnya termasuk penyimpangan yang besar dan berbahaya. Di antara penyelewengan ini adalah klaim mereka bahwa malaikat yang mampir di rumah Ibrahim, dan mereka memakan suguhan makanan yang dihidangkan Ibrahim kepada mereka. Ibrahim menghidangkan, sebagaimana dikatakan oleh Taurat, daging anak sapi bakar dengan susu yang berbusa. Para malaikat makan hidangan Ibrahim tersebut. Safar Takwin, Isyah 18.8. Manakala para malaikat datang kepada Lut, mereka juga makan roti dan madu yang dihidangkan. Safar Takwin,
Isyah 19.3. Firman Allah membantah dan membatalkan klaim ini, dan sesungguhnya utusan-utusan kami, malaikat-malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Ibrahim menjawab, "Selamatlah." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka, dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, "Jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut." Quran Surah Hud 69-70. Para malaikat tidak menjulurkan tangan mereka ke makanan, sehingga Ibrahim merasa aneh dengan sikap mereka, maka terbersit rasa takut dari diri mereka. Orang-orang yang tidak makan makanan tamu, biasanya adalah para musuh yang datang menginginkan keburukan. Oleh sebab itu, mereka menjelaskan tentang jati diri mereka kepada Ibrahim. Jelaslah alasan mereka, karena tabiat para malaikat adalah tidak makan dan tidak minum. Di antara penyimpangan Taurat yang dikoreksi oleh Al-Quran adalah bahwa jumlah malaikat lebih dari 2, tidak seperti yang dinyatakan oleh Taurat bahwa malaikat hanya 2 saja. Di antara poin yang diakui kebenaran oleh hadis adalah bahwa Lut meletakkan putri-putrinya di antara para tamunya dan kaumnya ketika mereka masuk ke rumahnya. Taurat menyebutkan bahwa Lut keluar kepada kaumnya di luar rumah dan menutup pintu di belakangnya. Penyimpangan Taurat yang paling berbahaya adalah apa yang dinisbatkan kepada Nabiullah Lut secara dusta dan palsu. Mereka mengklaim bahwa Lut yang menghabiskan seluruh umurnya untuk memerangi perbuatan keji, telah berzina dengan kedua putrinya. Mereka mengklaim bahwa kedua putri Lut bersekongkol setelah dia keluar dari desa yang diazab dan tinggal di sebuah gua di gunung dekat kota Sawar. Kedua putrinya itu khawatir jika keturunan bapaknya akan terputus, maka keduanya menyuguhkan khamar kepadanya selama 2 malam berturut-turut, sampai dia teler. Selanjutnya, putrinya yang tertua tidur bersamanya di malam pertama dan diteruskan dengan adiknya di malam berikutnya, hingga keduanya hamil darinya. Dari keturunan putri pertamanya adalah Moabiyin, dan dari keturunan kedua adalah Amoniyin. Demi Allah, mereka telah berdusta. Rasul-rasul Allah terjaga dari perbuatan keji. Tidak mungkin Allah membiarkan nabinya terjerumus ke dalam perbuatan keji seperti ini. Justru dialah orang suci yang memerangi kemunkaran ini. Tidak mungkin putri-putri Lut yang solihah, yang telah diselamatkan oleh Allah dari kota orang-orang yang diazab karena kesuciannya, melakukan perbuatan keji seperti ini dengan bapaknya, ujar Syekh Umar. Mustahil dan tidak mungkin. Akan tetapi, jiwa-jiwa kotor selalu ingin mengotori orang-orang baik lagi suci. Barang siapa yang mengetahui sifat-sifat para nabi dan keadaan mereka, maka dia akan meyakini bahwa semua ini hanyalah fitnah dusta. Sedangkan dalam hadis, Lut tidak memiliki 2 orang putri sebagaimana yang diklaim oleh Taurat yang telah diselewengkan. Akan tetapi dia mempunyai 3 putri. Lut tidak tinggal di gua, tetapi dia pindah ke bumi Syam. Di tengah perjalanannya 2 putrinya wafat dan yang tersisa hanya 1. Wallahu a'lam bishawab.